Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad karangan dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih menerangkan tentang fadilah, keutamaan dari membaca kalimat la ilaha illallah. Wa Tabraniyu, dan meriwayatkan Imam At-Tabrani an Abi Darda'i, dari sahabat Abu Darda. Laisa min abdin yaqulu, laisa min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, mi'ata marratin, 100 kali, illa ba'athahullahu ta'ala, kecuali Allah akan membangkitkannya yaumal kiamati, besok di hari kiamat, wa wajuhu, dan wajahnya kal qamari, laksana seperti rembulan, Lailatul Badri, di malam bulan purnama. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Abu Darda, tidak ada dari seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali, kecuali Allah besok di hari kiamat akan membangkitkannya. Wajahnya itu akan bersinar, laksana seperti rembulan di malam bulan purnama. Ini adalah salah satu keutamaan orang-orang yang istiqomah melanggengkan bacaan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau bisa dibaca sehabis sholat 5 waktu. Jadi 10 kali 10 kali. Jadi 10 kali 5, 100. Jadi tiap hari membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali. Agar besok kita di hari kiamat dimuliakan oleh Allah dengan wajah yang bersinar seperti di malam bulan purnama. Itulah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Walam yurfa, dan tidak diangkat li'ahadin
bagi seseorang yauma idzin pada hari itu, yaitu di hari kiamat, amalun amal afdalu yang lebih utama min amalihi dari amalnya orang tersebut. Ila man qala mithla qawlihi, kecuali orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali auzada atau lebih dari 100 kali. Terus besok di hari kiamat itu amal seseorang tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Kecuali yang bisa membandingi yaitu orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali atau lebih. Wa Ibnu Majah dan dari Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah dan meriwayatkan Ibnu Majah. An Ummi Hani'in radhiyallahu anha, dari Ummi Hani radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. La ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, la yasbiquha, tidak ada yang mendahulinya. Artinya tidak ada yang mampu membandinginya. Amalun, satu amal. Artinya la ilaha illallah ini adalah kalimat yang afdal, yang paling utama. Wala tatsruku, dan tidak meninggalkan kalimat la ilaha illallah dzanban, dosa. Artinya orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini fadilah keutamaan la ilaha illallah. Ada riwayat lagi wa Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, an Jabirin, dari sahabat Jabir, afdalu dzikri, utama-utamanya zikir yang paling afdal atau yang paling bagus la ilaha illallah, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud doai, dan utama-utamanya doa alhamdulillahi, itu lafal alhamdulillah. Jadi utama-utamanya zikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita baca sehabis sholat, kita baca 10 kali minimal. Jadi kalau 3 kali 5 menjadi 100. Atau lebih bagus lagi, lebih dari 10 kali setiap habis sholat. Terus di sini dikatakan alhamdulillah adalah utama-utamanya doa. Jadi ketika kita berdoa memohon kepada Allah, seyogianya kita mulai dengan membaca alhamdulillah. Kita memuji dulu kepada Allah. Baru kita meminta, memohon kepada Allah. Ini termasuk adab atau tata krama di dalam kita berdoa. Idmu kifatil mizani wa ajriman wahadar rahman. Agungnya bobot timbangan dan wa ajriman wahada, dan pahala orang yang mengesahkan Allah.
Wa Nasa'i dan meriwayatkan Imam An-Nasa'i an Abi Sa'idil Khudri dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menceritakan. Qala berkata Nabi Musa alaihi salam. Semoga Allah selalu merahmati beliau. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni, ajarkan kepadaku syai'an sesuatu, adzkuruka yang akan aku berzikir bi dengan syai' atau dengan sesuatu. Faqala maka Allah menjawab, kul katakanlah Nabi Musa, la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Faqala maka berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika, setiap hamba-hambamu, yaqulu itu mengucapkan hadza, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Innama uridu, sesungguhnya aku mengharapkan syai'an sesuatu takhussuni yang engkau mengkhususkan kepadaku bi dengan syai', dengan sesuatu. Di sini Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku satu amalan zikir yang dengan amalan zikir itu aku akan mengingat Engkau, wahai Allah. Terus Allah menjawab, Musa katakanlah atau engkau berzikirlah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Terus Nabi Musa berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, setiap hambamu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengucapkan kalimah ini, la ilaha illallah. Aku menginginkan panjenengan atau engkau memberikan satu amalan, satu kalimat zikir yang khusus bagi aku, ya Allah. Itu kata Nabi Musa. Selanjutnya, faqala maka Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, lau anas samawati sab'a, seandainya sesungguhnya langit tingkat 7, wa amirahunna dan juga semua isinya, langit tingkat 7, wairi selain aku, wal araldina sab'a, dan juga bumi lapis 7, ju'ilna dijadikan semuanya fi kifatin di dalam satu timbangan. Wala ilaha illallahu dan kalimah la ilaha illallah fi kifatin di timbangan yang satunya lagi. Lama lats maka akan miring atau condong bihina dengan timbangan itu la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Terus ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memberikan satu amalan yang khusus
bagi Nabi Musa. Terus Allah menjawab begini, wahai Musa, seandainya langit tingkat 7 dan beserta isinya selain aku, dan bumi lapis 7 itu dijadikan satu, artinya semuanya langit dan bumi seisinya dijadikan satu di dalam satu timbangan. Terus kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang sebelahnya, terus ditimbang. Maka apa yang terjadi? Maka timbangan itu akan lebih memberatkan kalimat la ilaha illallah. Timbangan akan miring ke kalimat la ilaha illallah. Artinya menandakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu lebih berbobot. Wa Abu Ya'la, dan meriwayatkan Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa dzurriyyatihi, dan juga dzurriyyah atau keluarga dari Abu Bakar. Alaikum, kalian semua, atas kalian semua, bila ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wal istighfari, dan istighfar. Wa aksiru, dan berbanyaklah kalian minhuma, dari dua kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah dan juga istighfar. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga istighfar. Dan kita diminta untuk memperbanyak dua kalimat itu, yaitu istighfar dan la ilaha illallah. Karena apa? Fa inna iblisa qala, sesungguhnya iblis itu berkata, ahlaktun nasa, aku menghancurkan manusia, membinasakan manusia atau mengalahkan manusia. Bidzunubi, itu dengan dosa-dosa. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa ahlakuni, dan manusia menghancurkanku, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Wal istighfari, dan juga istighfar. Karena sesungguhnya iblis itu berkata, aku menghancurkan atau aku mengalahkan manusia dengan mereka melakukan dosa. Nah, tapi manusia mengalahkanku, menghancurkanku dengan dua kalimat ini, yaitu la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu, maka ketika aku mengetahui dzalika, bahwa manusia mengalahkanku dengan dua kalimat itu, yaitu la ilaha illallah dan istighfar, ahlaktuhum, maka aku menghancurkan mereka, mengalahkan mereka, bil ahwa'i, dengan hawa nafsunya. Terus setelah aku tahu kalau manusia, kalau mereka itu bisa menghancurkanku dengan dua kalimat itu, maka aku menghancurkan manusia dengan melalui hawa nafsunya.
Jadi aku goda mereka melalui hawa nafsunya, biar mereka mengikuti hawa nafsunya. Wahum, dan mereka manusia, yahsabuna itu pada mengira, annahum sesungguhnya mereka manusia, muhtaduna itu mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah. Jadi karena hawa nafsunya itu manusia terlena, dia mengira kalau dia itu mendapat hidayah atau petunjuk Allah, padahal mereka tertipu dengan tipuanku atau tipuan dari hawa nafsunya itu, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Wabnu Abi Dunya, dan meriwayatkan Ibnu Abi Dunya, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, hadara malakul mauti, hadir malaikat maut, mendatangi malaikat maut, rajulan, seseorang, yang mutu, yang telah mati. Fasyaqqa, maka malaikat maut membelah a'dha'ahu, anggota tubuhnya mayit itu. Falam yajid, maka tidak menemukan malaikat maut di dalam orang yang mati itu amilah khairan, satu amal kebaikan. Jadi Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika ada orang yang mati, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, mendatangi seseorang yang telah mati. Terus orang yang mati itu dibelah anggota badannya itu. Nah, di situ tidak ditemukan satu amal pun, amal kebaikan. Tsumma syaqqa qalbahu. Kemudian malaikat maut itu membelah hatinya. Karena di anggota tubuhnya tidak ada satu amal yang baik, terus dicari lagi di dalam hatinya. Kalau mungkin ada. Falam yajid, maka tidak menemukan malaikat maut fihi, di dalam hatinya, khairan, satu kebagusan atau satu kebaikan, satu amal kebaikan. Terus dicari di dalam hatinya juga tidak ada. Fafakali hayai, maka membukalah dagunya orang yang mati itu. Fawajada, maka malaikat maut menemukan tarafalisanahu, di ujung lisannya orang yang mati itu, lasikon, menempel, bihanaki, dengan ujung langit-langitnya mulut itu, yaqulu, berkata orang yang mati itu, la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Setelah dicari di hatinya juga tidak ada, terus dicari lagi di dagunya, barangkali ada amal baik di orang tersebut. Nah, ternyata setelah dibuka dagunya itu, malaikat maut menemukan di bekas bekas ucapan kalimah la ilaha illallah yang menempel di bagian langit-langit dari mulutnya itu, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ada bekas dia membaca kalimah la ilaha illallah. Faghufira, maka diampuni
lahu baginya karena membaca la ilaha illallah bi kalimatil ikhlas dengan kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah. Wa Abu Dawud dan meriwayatkan Abu Dawud wa Ahmadu dan juga Imam Ahmad an Mu'adzin dari sahabat Mu'ad. Man barang siapa kana akhiru kalamihi di akhir ucapannya ketika sakaratul maut, di akhir ucapannya yaitu la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannata, maka dia masuk surganya Allah berkat kalimah la ilaha illallah. Nas'alullahal karim, kita memohon kepada Allah yang maha mulia, al-wadud, ayahtima kalamana bi kalimatit tauhid. Kita memohon kepada Allah semoga kita ketika diambil oleh Allah dipungkasi dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Hikayatun ajibatun fi islami uskufin Nasara. Ada satu cerita yang menakjubkan di dalam masuk Islamnya seorang uskup Nasrani. Wahaka dan menceritakan Imamuna imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu Imam Syafi'i. Qala berkata Imam Syafi'i, doa itu aku melihat di Makkah, di Mekah, Nasranian, ada orang Nasrani, yud'a, dipanggil bil uskufi dengan uskup, wahwa dan dia yatufu, itu mengitari fil Ka'bati Ka'bah. Fakultu maka aku bertanya lahu kepada uskup itu, maladhi rawiba bika anti ni abaika, apa yang menyebabkan engkau tidak senang dengan agama bapak-bapakmu atau nenek moyangmu. Faqala maka uskup menjawab, badil tu khairam minhu, aku telah mengganti dengan agama yang lebih baik dari agama yang dianut nenek moyangku. Fakultu maka aku bertanya, kaifa kana dzalika, kok bisa begitu, bagaimana ceritanya? Fahaka maka uskup itu bercerita li kepadaku. Terus uskup itu bercerita kepada Imam Syafi'i, Anahu sesungguhnya uskup itu rakiba al-bahra, berlayar di laut, menaiki perahu.
Qala terus berkata uskup itu, bercerita lagi. Falamma tawassatna fihi, maka ketika aku telah sampai di tengah-tengah lautan, aku bersama rombongan, ingkasaro tiba-tiba pecah al-markabu, kapal yang aku tumpangi atau naiki. Fasalim tu maka aku selamat ala lauhin, aku di atas papan. Falamma zalat maka Falamma zalatil waju tudafi'uni. Tidak henti-hentinya karena ombak yang begitu besar sehingga mengombang-ambingkan ombak itu kepadaku. Hatta romasni, sehingga aku terlempar fi jaziratim min jazairil bahri, di satu pulau daerah daripada pulau-pulau yang ada di laut itu. Fiha, di dalam jazirah itu, di dalam pulau, asjarun, banyak sekali pepohonan. Asjarun kasiratun, banyak sekali pepohonan. Walha, dan di sana juga pohon-pohon itu asmarun, banyak sekali buahnya. Ahla, lebih manis, minas syahdi, dari madu. Wa alyanu, dan lebih lembut, minas zubdi, dari tepung mentega. Wa fiha, dan di pulau itu nahrun, ada satu sungai jarin yang mengalir, airnya adbun tawar, airnya tawar. Jadi terus uskup menceritakan suatu saat, suatu ketika dia berlayar di lautan. Nah, setelah sampai di tengah-tengah laut, tiba-tiba perahu yang ditumpanginya itu pecah rusak. Nah, terus atas kuasa Allah, dia diselamatkan oleh Allah. Dia di situ ada papan, terus dia naik di atas papan. Terus sampai akhirnya karena di laut itu ombaknya sangat kencang, dia terombang-ambing sampai dia terlempar di satu pulau di antara pulau-pulau yang ada di dekat laut itu. Nah, setelah dia terdampar di pulau itu, dia melihat di sana itu banyak sekali pepohonan. Terus pohonnya juga berbuah. Buahnya manis sekali. Kalau dibandingkan dengan madu, lebih manis buah yang ada di pulau itu. Terus buahnya juga enak, lembut. Lebih lembut dibandingkan dengan mentega. Terus yang anehnya lagi, di sana itu padahal dekat dengan laut, di sana itu ada sungai yang mengalir, terus airnya itu air tawar, tidak asin. Kola, terus dia berkata, uskup itu, dia menceritakan lagi, fakultu alhamdulillahi ala dzalika. Terus dia mengucapkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala dzalika, atas semua ini. Banyak pepohonan, banyak buah, buahnya enak. Terus di sana ada sungai yang mengalir airnya tawar.
akalu aku makan min hadas samri, dari ini buah. Wa asrabu dan aku minum min hadan nahri, dari sungai ini, hatta ya'tiyallahu ta'ala bil faraji, sehingga Allah mendatangkan kepadaku rasa senang, rasa gembira karena mendapat kenikmatan seperti itu. Falamma dzaba, maka ketika pergi an-naharu siang, wajah al-lailu dan datang malam. Ketika siang berganti malam, khiftu aku takut, khawatir ala nafsi atas diriku, minat dawabi dari hewan-hewan buas, karena aku di satu pulau yang terpencil, aku takut di sana dengan adanya hewan-hewan buas. Fa'alautu, maka aku naik sajarotan pohon. Wanimtu, dan aku tidur ala ghosnin, di atas dahannya itu. Karena aku khawatir, takut banyaknya binatang yang ada di pulau itu. Setiap aku mau tidur, aku naik di atas pohon. Terus aku tidur di atas dahannya. Falamma nafi wasatil laili, maka ketika sampai di tengah malam, faidan tiba-tiba bidabatin, ada satu hewan buas, ala wajil ma'i, munculnya dari dalam air. Tusabihullah ta'ala bilisanin fasihin. Dia hewan yang buas itu ternyata itu dia bertasbih kepada Allah dengan lisan yang jelas. Dia mengatakan la ilaha illallah al-ghaffaru, tiada Tuhan selain Allah, zat yang maha pengampun. Terus Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, an-nabiyul muhtar, nabi pilihan. Jadi hewan buas itu bertasbih kepada Allah. Saya mendengar dengan jelas dia mengatakan la ilaha illallah al-ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul muhtar. Falamma wasolat, maka ketika sampai ada batu hewan buas itu, ilal barri, sampai daratan, karena dia muncul dari dalam air. Terus ketika dia naik ke daratan, idza ra'suha, idza ra'suha ra'su nu'amatin. Nah, kepalanya hewan buas itu seperti kepala burung hantu, menakutkan. Wa wajhuha, dan wajahnya hewan itu, wajhu insanin, wajahnya seperti manusia. Wa qawaimuha qawaimu ba'irin, dan kaki-kakinya itu seperti kaki-kaki unta. Wa dhanabuha, dan ekornya hewan itu, dhanabu samkatin, seperti ekornya ikan. Fakhiftu, maka aku takut ala nafsi, atas diriku, al-halakata, kalau dimakan, kalau dibunuh oleh hewan gala itu. Fanazaltu, maka aku turun, minasajaroti, dari pohon, wawalaitu minha hariban, dan aku turun terus lari dengan kencang, lari terbirit-birit.
Faltafat, maka menoleh hewan itu ilaya kepadaku, wakolat dan berkata. Setelah aku lari, hewan itu menoleh kepadaku dan dia berkata, Kif, berhenti. Wa illa, kalau tidak, halakta, kamu akan hancur, kamu akan mati. Bahwa kiftu, maka aku berhenti. Fakolas, maka berkata hewan galak itu li kepadaku. Madinuka. Hewan itu bertanya, Madinuka, apa agamamu? Fakultu, maka aku menjawab, An-Nasroniyatu, agamaku Nasrani. Fakolat, hewan buas itu berkata, wahak, ciloko, cilaka engkau. Ya khosiru, kau rugi engkau. Irji, kembali kau. Ilal hanifiyati, kepada agama yang lurus. Hanifiyah. Terus hewan buas itu berkata, celaka kamu. Kamu rugi, kembalilah engkau ke agama yang lurus, yang benar, yang diridhai Allah. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau qad halal tahbi fina iqau mimimmu nail jinni. Sesungguhnya kamu selamat dari rusaknya kaum, dari orang-orang mukmin, kaum jin. Layanju, tidak akan selamat minhum, dari kaum ilang muslimin, kecuali orang muslim. Kembalilah engkau ke agama yang benar, yang lurus. Kamu itu termasuk orang yang bejo. Kamu tidak mati. Kamu di sini. Karena yang selamat di tempat ini, di pulau ini hanyalah orang-orang yang Muslim, yang Islam. Fakultu, maka aku bertanya. Orang Nasrani itu bertanya kepada hewan buas itu. Wa kaifal islamu, dan bagaimana Islam? Qolat, menjawab hewan buas itu, tasyhadu an la ilaha illallah, kau bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Fakul Tuhan, maka aku terus mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Nah, selanjutnya ketika uskup tadi itu bertanya kepada hewan buas, bagaimana aku bisa masuk Islam, caranya bagaimana? Terus hewan buas itu menjawab, engkau bersaksilah membaca syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia mengikuti membaca dua kalimat syahadat itu. Akhirnya dia masuk Islam. Tsumma-qolat, kemudian berkata ada batu hewan buas itu. Turidu al-maqama huna, kamu menginginkan mukim atau bertempat di sini, awir ruju'a, atau pulang ila alika, kepada keluargamu. Hewan buas itu menanyai uskup itu, kamu ingin tetap di sini atau
kembali pulang ke keluargamu. Fakultu, maka aku menjawab. Uskup tadi itu menjawab, arroju'a ila ahli, aku ingin kembali kepada keluargaku. Terus fakolat, maka berkata hewan buas tadi itu, umkus, kamu diam di sini, naka di tempatmu, hatta yajtaza bika, sehingga melintas bika kepada engkau markabun perahu. Pamakastu, maka aku diam maka di tempatku ini. Wanazalatid dabbatu, dan terus hewan buas itu terus turun masuk fil bahri ke dalam laut. Fama gobat an aini. Tidak hilang dari pandanganku. Hatta marra, sehingga melewati markabun perahu, waruk kabun, dan juga orang-orang yang menaiki perahu itu. Fa'asyirtu, maka aku memberi isyarat. Aku memberi isyarat supaya kapal itu mendekat kepadaku. Ilaihim, kepada para orang-orang yang ada di perahu itu. Fahamaluni, maka terus setelah aku memberi isyarat kepadanya, terus dia mendekatiku, terus aku dinaikkan. Jadi saya ikut ke perahu, naik perahu itu. Fa'idha fil marokibi, maka ketika aku naik perahu itu, isna asyara rajulan, di situ ada 12 orang. Kulluhum, semuanya Nasara, mereka itu beragama Nasrani di dalam perahu atau kapal yang aku tumpangi. Ada 12 orang, agamanya Nasrani semua. Nah, setelah aku naik di kapal atau perahu itu, fa'ahbartuhu, maka aku menceritakan kepada Oberi tentang ceritaku. Terus uskup tadi itu menceritakan kepada penumpang yang ada di kapal itu, kejadian apa yang dia alami itu di dalam pulau itu. Wa qasastu, dan aku menceritakan alaihim, kepada para orang yang ada di perahu itu, qissati, ceritaku. Setelah uskup itu menceritakan kejadian yang dialaminya ketika di pulau itu, terus fa'aslamu, maka orang-orang yang ada di perahu itu terus masuk Islam, kulluhum, semuanya. Jadi mereka semua 12 orang itu terus masuk Islam karena uskup itu menceritakan kejadian yang dialami selama dia ada di pulau itu. Jadi semua terus masuk Islam. Demikian pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.